Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga mempengaruhi konsumsi secara nasional. Oleh karena itu, perlu dorongan dari pengeluaran pemerintah dan juga penambahan investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi strategi pemerintah dalam mendongkrak investasi. Selain dari Tiongkok dan negara-negara barat, investasi dari negara-negara Islam dari Arab dan Afrika di Indonesia jumlahnya cukup signifikan. Terbaru, Indonesia dengan perusahaan Uni Emirat Arab juga bekerja sama untuk memproduksi vaksin COVID-19. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di tanah air. RUU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, mengenai investasi di Indonesia yang saat ini sedang dimaksimalkan oleh pemerintah karena dianggap bisa mendongkrak perekonomian secara nasional. Dan kini ini kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang Pras. Ya, mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa IDX Channel begitu terkait dengan riset dan juga data Anda, bagaimana dengan investasi di Indonesia saat ini? Iya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, adanya pandemi COVID-19 ini membuat daya beli masyarakat menurun yang juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, di mana akhirnya pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk mendongkrak perekonomian. Nah, salah satu cara pemerintah adalah dengan mengoptimalkan investasi dan juga mengoptimalkan belanja negara atau belanja pemerintah. Lalu bicara mengenai investasi, mengapa pemerintah memilih langkah untuk mengoptimalkan investasi untuk mendongkrak perekonomian Indonesia? Karena memang 79% pendapatan negara ini berasal dari sektor perpajakan, yang mana artinya jika nilai investasi di Indonesia ini meningkat, maka akan semakin banyak dan semakin meningkat pula pendapatan dari sektor perpajakan untuk menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Nah, sedikit informasi mengenai nilai realisasi investasi di sepanjang semester 1 2020. Ini sudah sekitar 402,6 triliun rupiah atau telah terrealisasi sekitar 49% dari target di sepanjang 2020 ini ya. Dan angka 402,6 triliun ini ternyata meningkat sebesar 1,8% secara year on year. Di mana untuk rinciannya, Pras, untuk PMDN sendiri atau penanaman modal dalam negeri ya, itu sekitar 207 triliun. Dan untuk PMA sendiri atau penanaman modal asing, ini sekitar 195,6 triliun rupiah. Yang mana artinya PMDN sendiri ini menunjukkan peningkatan ya, lebih tinggi dibandingkan PMA. Dan tenaga kerja yang terserap itu sudah sekitar 566.000 tenaga kerja dari sekitar 56.000 proyek. Namun ternyata Pras, masih tingginya nilai investasi di Indonesia ya, tadi meningkat sekitar 1,8% secara year on year. Ini ternyata masih ditemukan adanya masalah-masalah di lapangan terkait investasi di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah begitu yang kaitannya dengan investasi di Indonesia yang banyak mungkin harus dihadapi oleh para pelaku usaha yang mungkin juga baru memulai usahanya di Indonesia, itu apa saja? Lebih kepada dari sisi birokrasi kah? Atau mungkin ada hal lain yang menghambat investasi di Indonesia? Iya, terkait masalah investasi di Indonesia ini berdasarkan data dari Ketua BKPM ya, Bahlil Lahadalia. Memang masalahnya mengenai investasi yang mangkrak begitu, Pras. Karena memang berdasarkan update dari BKPM pada Juli 2020 lalu,
sudah sekitar 58% atau sekitar 410 triliun rupiah. Dari total 708 triliun rupiah, ini investasi yang mangkrak sudah direalisasikan ya, atau sudah on progress, sudah dijalankan, di mana memang faktor-faktor penyebabnya tadi betul masalah birokrasi, sektoral arogansi, lalu perizinan yang masih berbelit-belit dan juga kacau, juga masalah pengadaan lahan yang memang masih sedikit sulit di Indonesia ini. Oke, tapi kalau kita bicara juga investasi yang mangkrak nih, karena kan beberapa waktu lalu kita juga sudah mendengarkan informasi ada beberapa investasi mangkrak yang sudah berhasil diaktifkan kembali, sudah mulai bisa beroperasi kembali, dan mungkin bisa diberikan salah satu contohnya, Mangi. Iya, salah satu contoh investasi yang beberapa waktu lalu mangkrak, namun saat ini sudah berjalan ya. Oke. Itu adalah pembangunan kilang di Tuban, Jawa Timur, yang mana sekarang progresnya ini sudah sekitar 92%. Dan Oke. Pras, jika kita bicara mengenai investasi yang mangkrak ini memang masih berhubungan dengan sulitnya perizinan di Indonesia ya, tentang investasi, dimulai dari level gubernur, bupati, wali kota, dan kurang sinerginya aturan-aturan atau perizinan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Namun untuk menyiasati hal tersebut sejauh ini pemerintah dan juga BKPM tentunya ya terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga iklim investasi di Indonesia agar tumbuh ke arah yang positif. Baik. Tumbuh positif itu seperti apa ini? Cara, kemudian inovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, Mangi? Iya, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dan juga BKPM ya untuk menjaga iklim investasi agar tumbuh ke arah yang positif adalah dengan memfasilitasi perusahaan existing yang telah beroperasi dan juga memberikan insentif terhadap perusahaan existing yang ingin berekspansi. Dan juga pemerintah saat ini terus ya melakukan cara-cara dan langkah-langkah untuk menggait investor baru di Indonesia. Salah satu caranya adalah lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Oke. Nah, kalau bicara mengenai Omnibus Law ini kan memang menjadi salah satu senjata pamungkas juga ini yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menangani carut-marut ya dari sisi birokrasi, bagaimana tadi proses-proses perizinan yang memakan waktu lama dan berbelit-belit. Nah, seperti apa ini kalau kita bicara mengenai Omnibus Law-nya sendiri? Iya, memang yang terkait dengan investasi ya, jika kita bicara mengenai Omnibus Law ini memang di dalamnya ada 11 klaster yang menjadi fokus pemerintah. Namun yang terkait dengan aturan-aturan investasi itu antara lain ada penyederhanaan perizinan, lalu ada persyaratan investasi yang juga dipermudah, lalu pengadaan lahan, dan juga mengenai kemudahan berinvestasi di Indonesia. Karena memang adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap sebagai jembatan untuk menyambungkan ya antara kemudahan berinvestasi dengan penciptaan lapangan kerja yang besar di Indonesia dan juga tentang kemakmuran dari UMKM sendiri. Baik. Nah, kalau bicara mengenai detailnya seperti apa kalau kita lihat Omnibus Law begitu? Aturan-aturan apa saja yang akan diberikan ataupun mencoba untuk disinkronisasikan, dikoordinasikan dengan baik dengan mendasarkan payung Omnibus Law? Iya, jika bicara detailnya memang masih seputar mengenai kemudahan perizinan ya untuk menyiasati tadi aturan yang masih tumpang tindih dari level pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Namun memang sebenarnya sebelum ada Omnibus Law ini BKPM juga telah merubah sedikit aturan untuk cara berinvestasi di Indonesia ya, salah satunya saat ini BKPM juga telah menanggulangi atau telah mengurus ya untuk insentif fiskal, lalu tax allowance, lalu tax holiday, dan juga pajak impor barang modal. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mengenai investasi ini adalah tentang daftar atau DNI ya, daftar negatif investasi, yang mana saat ini dari 20 ini telah dipangkas menjadi 6 saja, Pras, yang artinya itu terbuka untuk asing 14. Nah, itu perlu diperhatikan juga, Pras.
Oke, oke. Nah, kelanjutannya dari sisi penghapusan daftar negatif investasi tadi bagaimana begitu? Apakah juga akan ditingkatkan lagi kah atau bagaimana? Atau sudah dirasa cukup begitu, Bang? Iya, jadi dari total 20 DNI sebelumnya ya saat ini dipangkas oleh pemerintah Ya. yang hanya disisakan sebanyak 6 saja, yang artinya 14-nya ini Pras ini dibuka lebar Ya. untuk investor dalam negeri maupun investor asing ya untuk Oke. menanamkan modalnya di Indonesia. Namun kembali lagi apakah sebenarnya hal tersebut efektif dilakukan pemerintah untuk menarik investor-investor terutama investor asing ya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat saat ini saja di tengah pandemi COVID-19 banyak sekali investor asing yang lebih memilih untuk menahan dana atau anggarannya untuk menyelamatkan perusahaannya sendiri dibandingkan menginvest atau menaruh dana di perusahaan lain seperti itu. Dan sebenarnya tadi saya juga sudah sempat sampaikan ya bahwa di sepanjang semester 1 2020 ini untuk realisasi investasi sekitar 49% itu masih dipimpin oleh PMDN ya atau Betul. didominasi oleh investor dalam negeri ya, di mana jumlahnya sekitar 51%. Dan untuk nilai PMDN sendiri ini jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya ya semester 1 2019 ini meningkat sekitar 13%. Lalu untuk PMA-nya sendiri ini menurun sekitar 8,1%, dan sebenarnya ini kesempatan pemerintah dan kesempatan bagi investor dalam negeri ya untuk memaksimalkan dananya untuk berinvest di dalam negeri. Seperti itu. Baik, memang kalau kita lihat adanya peningkatan dari jumlah perusahaan-perusahaan yang menanamkan modal mereka di dalam negeri ini terus bertambah. Tapi dari sisi pemerintah bagaimana begitu? Apakah memang nanti akan ada upaya terus meningkatkan PMDN? Kemudian juga akankah ada lagi kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi pelaku usaha domestik nih dalam menanamkan modal mereka dan berusaha di Indonesia? Saya coba bicara lebih detail mengenai PMDN ya Pras ya, di mana sektor-sektor yang menjadi tujuan utama investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya saat ini adalah untuk sektor transportasi dan juga telekomunikasi. Dan mungkin ke depannya pemerintah juga bisa memberikan stimulus-stimulus tambahan ya bagi sektor-sektor tersebut dan juga tentunya bagi investor dalam negeri sendiri. Dan memang terdapat beberapa sektor yang menjadi fokus pemerintah dan menjadi prioritas pemerintah untuk investasi saat ini ya, yaitu di manufaktur dan juga alat kesehatan. Karena pemerintah menganggap dengan memprioritaskan investasi di bidang manufaktur atau di sektor manufaktur ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas sekali. Dan mungkin ke depannya pemerintah juga bisa memberikan stimulus-stimulus tambahan juga di sektor manufaktur yang menjadi prioritas dan juga di sektor alat-alat kesehatan yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah untuk menarik minat investor dalam negeri agar mau menaruh dananya dan melakukan investasi di dalam negeri sendiri. Oke, berarti memang sudah beragam cara yang dilakukan oleh pemerintah, inovasi-inovasi di bidang tadi. Dari sisi bagaimana prosedur-prosedur yang biasanya memakan waktu lama, kemudian berbelit ini, coba diurai. Bagaimana ini akan memudahkan lagi, memajakan bagi para pelaku usaha domestik dalam menanamkan investasi mereka. Karena ini penting sekali untuk proses pembangunan nasional, begitu secara keseluruhan. Tapi Mangi sendiri bagaimana dari sisi optimisme, begitu melihat bahwa dengan kondisi pandemi ini, investasi akan terus berjalan, begitu sesuai dengan target dari pemerintah, karena tadi di awal tadi sudah disebutkan baru sekitar 50%-an begitu ya dari target investasi pemerintah. Iya, jika dilihat dari nilai realisasi investasi tadi ya Pras, di sepanjang semester 1 2020 memang didominasi oleh PMDN sendiri ya, investor dalam negeri, dan memang sudah seharusnya ke depannya pemerintah juga memberikan kemudahan bagi investor dalam negeri untuk berinvestasi, lalu memberikan stimulus-stimulus tentunya agar menarik minat dari investor dalam negeri sendiri. Contohnya untuk sektor manufaktur yang menjadi prioritas pemerintah ya, di mana beberapa waktu lalu pemerintah telah memberikan insentif atau stimulus berupa
pembebasan pajak mobil 0%. Nah, hal-hal yang Oke. seperti itu sebenarnya bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, memberikan stimulus di sektor tertentu yang menjadi prioritas dan Oke. juga sektor-sektor pilihan dari investor sendiri. Baik Mangi, terima kasih banyak atas data dan juga laporan yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX. Karena tentu ini bisa memberi insight baru bagi para investor begitu dalam menyikapi mungkin market hari ini dan juga bagaimana sentimen tadi secara fundamental mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan makroekonomi secara umum. Terima kasih Mangi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena di segmen berikutnya kembali kami akan membahas infografik terkait dengan perkembangan dunia investasi di Indonesia sesaat lagi.